Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, baik yang ada di YouTube, yang ada di Instagram Rumaiso, dan juga di fanpage Rumaiso, yang semoga senantiasa semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dalam kebaikan. Di kesempatan sore hari ini kita membahas kajian saya yang sebenarnya rutin di Masjid Pogung Dalangan, ya, dan ini terkait tentang masalah karomah yang minggu lalu kita bahas. Saya hanya bahas satu bahasan saya tentang karomah, yaitu bagian dari karomah wali. Ya, bagian dari karomah wali. Seperti telah disinggung bahwa karomah wali itu adalah mukjizat atau kejadian luar biasa. Kita tidak sebut mukjizat. Kalau mukjizat itu ada pada para nabi. Ya, ada pada para nabi. Sedangkan ini ada pada orang-orang yang dianggap wali Allah, orang yang disebut wali Allah, dan mereka itu yang punya derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan mukjizat, mukjizat itu kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi. Ya, kejadian luar biasa yang dimiliki oleh para nabi. Sedangkan untuk para wali disebut dengan karomah. Ya, para wali disebut dengan karomah. Nah, kali ini kita lihat karomah dari Maryam binti Imran. Namun ini qadarullah saya akan bahas dalam beberapa serial nanti. Saya sedang menyusun insyaallah karya bagus dari Imam Ibnu Katsir dalam kisah para nabi dan rasul, ini terjemahannya ya. Kalau mau kitab aslinya itu Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Ini yang biasa saya kaji siang hari dengan anak-anak yang qadarullah tadi siang karena gangguan listrik di sini sehingga tidak bisa saya bahas ini secara tuntas. Ya, karena gangguan kalau listrik di sini maka sinyal sudah sulit. Bahasan kita saya bahas dari keluarga Imran terlebih dahulu. Ya, keluarga Imran terlebih dahulu. Dimana tadi saya katakan kalau bahasan ini saya tidak bisa tuntaskan dalam ada pertemuan, mungkin 30 menit ini ya kita bahas tentang keluarga Imran dan Maryam. Nanti lebih rinci lagi tentang Maryam, nanti saya bedah lagi di bahasan yang lebih tuntas di pertemuan berikutnya. Biar nanti silahkan ada yang mau tanya nanti setelah 30 menit ya. Saya biasa kajian online ini karena biasa keadaan kita itu gak bisa terlalu lama, karena kalau terlalu lama dalam keadaan ini ya membosankan. Apalagi ini satu arah, saya gak bisa guyon, saya gak bisa sapa sana sini, gak bisa. Karena satu arah, maka yang ada saya tawarkan ke jamaah nanti setelah 30 menit mau tanya, monggo. Pertanyaan apapun nanti silahkan dituliskan. Saya matikan dulu komentar di Instagram ya. Nanti komentar saya nyalakan ketika sesi tanya jawab. Nah, saat ini kita lihat keluarga Imran. Masya Allah, ini keluarga yang luar biasa. Nanti saya akan muat semuanya di rumaiso.com. Yang sudah saya muat itu tentang kisah Maryam. Ya, yang saya sudah muat itu tentang kisah Maryam. Nanti bisa cari di rumaiso.com dengan kata kunci kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir. Ya, kisah Maryam hingga Nabi Isa lahir. Nah, kalau ini saya mulai bahas dari keluarga Imrannya.
Dan sebelumnya tulisan yang saya tulis tentang Maryam di rumahislam.com itu belum saya bahas rinci dari keluarga Imran ya. Itu baru nukilan dari website kisahmuslim.com. Namun kalau sekarang saya ingin lihat dari referensi langsung biar tidak salah dalam penyebutan nama. Ibnu Katsir itu mengisahkan tentang Ali Imran, keluarga Imran ini sebelum pembahasan Maryam. Imran di sini adalah ayah dari Maryam alaihi wassalam. Imran ini adalah ayah dari Maryam alaihi wassalam. Ibnu Katsir menyebut keluarga Imran ini sebagai keluarga yang tahir dan thayyib. Ya, menyebutnya dengan keluarga yang tahir dan thayyib, suci dan baik. Dan ketika mengawali kisah ini, Imam Ibnu Katsir membuat judul Qissatu Isa bin Maryam alaihi minallahi afdhalus salatu wassalam. Kisah Isa bin Maryam alaihi minallah, dia berasal dari Allah, afdhalus salatu wassalam, semoga sholawat dan salam untuknya. Lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ini awal kisah ini biar tahu ya, tentang surat Ali Imran. Beliau katakan demikian. Imam Ibnu Katsir katakan, qala Allah Ta'ala fi surati Ali Imran allati unzila sadruha wa huwa 83 ayatan minha fi raddi 'alan nasara alaihim la'inallah alladzina za'amu anna lillahi waladan ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala ceritakan di awal-awal ayat, yaitu sampai 83 ayat di awal surat Ali Imran ini sebagai bantahan untuk Nasrani. Sebagai bantahan untuk Nasrani. Yang Allah itu melaknat mereka. Di mana mereka ini terkena laknat. Ya, mereka itu terkena laknat karena mereka mengklaim anna lillahi waladan, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Karena mereka itu mengklaim anna lillahi waladan, mereka mengklaim Allah itu memiliki anak. Nah, maka lalu di sini Mukatsir katakan Allah itu maha tinggi, Allah itu maha suci dari apa yang mereka itu katakan. Nah, pemirsa sekalian, perkataan Imam Ibnu Katsir ini menunjukkan kalau ya, surat Ali Imran itu punya keistimewaan membantah, menyanggah syubhat-syubhat orang Nasrani. Jadi kalau ingin mengetahui syubhat-syubhat orang Nasrani, ya kaji dari surat ini, Ali Imran. Nah, di sini ya mengisahkan tentang Imran, Imam Ibnu Katsir sebutkan tadi, kalau keluarga Imran ini, inilah orang tua Maryam. Di mana Imran sendiri punya nama. Nama lengkapnya Imran bin Basham, bin Amwan, bin Mansha, dan seterusnya sampai pada keturunan Sulaiman bin Daud. Juga Abul Qasim Ibnu Asakir itu mengatakan Maryam ini bapaknya Imran. Imran itu bin Matan bin Al-Ya'azir. Terus dikatakan sampai keturunan Sulaiman, sampai keturunan Daud alaihissalam. Nah, jadi mereka berselisih tentang bapaknya siapa, terus sampai ke atas, namun mereka sepakat dari dua pembicaraan tadi itu bersepakat bahwa orang tua dari Maryam yaitu Imran ini garis keturunannya itu sampai
Sulaiman bin Daud. Mereka sepakat akan hal itu. Jadi diingat, ini keluarga yang mulia karena sampai keturunan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Terus dikatakan bapaknya Maryam ini Imran itu pemilik tempat sholat Bani Israel, tempat mereka sembahyang fi zamanihi, di zamannya. Terus ibu Maryam itu siapa? Ibu Maryam itu adalah Hanna bintu Faquda bin Qabil minal abidah, termasuk ahli ibadah. Lalu disebutkan lagi Nabi Zakaria juga ada di zaman itu. Adapun Nabi Zakaria itu adalah suami dari saudara perempuan Maryam. Saudara perempuan Maryam itu namanya Asya. Berarti kalau kita lihat dari anak-anak Imran, ada di situ Maryam, ada di situ Asya. Dan juga lagi nanti ada cerita Harun. Ya, ada juga cerita Harun. Yang jelas itu ada Maryam, ada Asya, ya, ada lagi Harun. Ada juga yang mengatakan Zakaria itu suami. Zakaria itu suami dari bibinya. Jadi Asya itu bibinya Maryam. Ya, Asya itu bibinya Maryam. Wallahu alam, tidak tahu mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Namun ada yang katakan itu saudara Maryam. Kalau itu saudara Maryam berarti suami dari saudara Maryam Nabi Zakaria, berarti itu Zakaria adalah iparnya Maryam. Kemudian kalau kita lihat dari kisah Maryam ini, ibunya sendiri kanat la tahbal. Imam Ibnu Katsir katakan ibunya Maryam sendiri sebenarnya mandul. Dan ketika itu dia saat itu melihat, ya, ibunya Maryam yaitu Hannah tadi itu melihat burung. Ya, ketika itu melihat burung berterbangan. Nah, itu sedang kumpul-kumpul dengan anaknya. Ada burung di situ bersama anak-anaknya. Ia melihat seekor burung yang memberi makan anak-anaknya. Maka seakan-akan Hannah, Ummu Maryam tadi, Hannah atau Ummu Maryam lagi punya keinginan yang sama. Kapan saya punya anak ya? Maka yang dilakukan oleh Hannah, Ummu Maryam adalah dia bernazar. Bernazar karena Allah, in hamalat la taj'alanna walada'a muharraran. Ia bernazar kalau nantinya Hannah ini hamil, maka anaknya itu akan mengabdi pada Baitul Maqdis. Maka ketika dia berazar seperti ini, sudah keluar nazarnya, maka tiba-tiba seketika itu juga dia itu haid. Dan ketika dia itu suci, suaminya menggaulinya, berarti tadi ya, suaminya Imran, ya, menggaulinya, fahamalat bin Maryam, maka akhirnya dia hamil yang nantinya akan melahirkan Maryam. Maka dikatakan dalam ayat, ya, dikatakan dalam ayat, nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 35 sampai 37, ya. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Di ayat 35 disebutkan, ya, di ayat 35,
disebutkan itsqalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran tadi ya, Hanna berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku. Menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku. Nantinya menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka di sini Maryam sudah bernazar seperti itu. Lantas dikatakan pada ayat selanjutnya, ayat 36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Maka ketika lahir, langsung dinamakan Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, di sini ceritakan orang-orang dulu itu biasa bernazar agar anak mereka itu menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Jadi sudah dari dulu mereka itu bernazar untuk anak mereka yang lahir nantinya jadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Ini nazar mereka itu nazar ketaatan yang bagus, yang baik. Kemudian dari sini ada dua faedah penting. Ya, ada dua faedah penting. Tadi kan dalam ayat disebutkan wa inni samaituha Maryam. Kata Hannah tadi, aku namakan dia Maryam. Maka para ulama menjadikan dalil ini tentang bolehnya menamakan anak yang baru lahir pada hari lahirnya. Ya, dinamakan pada hari lahirnya itu juga. Jadi ini hari ini lahir nih. Nah, langsung diberi nama. Sebagaimana ini juga ada dalam hadis Anas. Ketika itu saudaranya itu lahir, dibawa ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mentahniknya, lantas memberikan nama untuk anak yang baru lahir ini Abdullah. Nah, pas hari lahir itu. Dan juga ada hadis tentang penamaan pada hari ke-7. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Nanti akan disembelihkan, anak tersebut disembelihkan untuknya pada hari ke-7, yaitu maksudnya akikoh di sini pada hari ke-7. Kemudian wayuhlaku, dibotak, dicukur habis rambutnya.
Pada hari ketujuh juga berarti. Dan diberi nama. Nah, kalau di sini disebut diberi nama, berarti pada hari ketujuh. Dan para ulama katakan hari ketujuh ini paling maksimal. Ya, hari ketujuh ini paling maksimal. Nah, dari sini kita ambil pelajaran tentang akikoh. Itu rohinatun bi akikoti. Bagi yang baru lahir, ini anaknya ini hendaklah di akikoh pada hari ketujuh. Dengan menyembelihkan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan disembelih nanti pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari lahir, itu masuk dalam hitungan. Hari ketujuh itu hari lahir masuk dalam hitungan. Jadi kalau kita lihat misalnya lahirnya ini hari Kamis. Maka kalau hari ketujuhnya ya, yang penting kalau sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib berarti masuk hari besok. Kalau lahirnya hari Kamis ini, maka hitungannya hari ketujuh. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Berarti Rebu digunakan untuk akikoh, nyembelih kambing. Bukan beli daging kambing, nyembelih kambing. Ingat ya, itu hitungan hari ketujuh. Kalau lahirnya ini Kamis tapi maghrib, berarti sudah malam Jumat. Berarti dihitung dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Berarti akikohnya Kamis. Nah, terus dikatakan di situ yuhlak. Rambutnya dicukur habis. Ini berlaku untuk bayi laki-laki, berlaku juga untuk bayi perempuan. Rambutnya dicukur habis. Terus wa yusamma, dan diberi nama. Diberi nama dengan nama-nama yang baik, nama yang maknanya bagus. Kalau mau bagusnya contohi orang-orang soleh sebelumnya. Kalau model nama saat ini itu yang penting yang pertama, kaidah orang-orang saat ini itu belum ada yang punya nama tersebut, akhirnya sulit dieja, tulisannya aneh-aneh, bahasanya aneh-aneh, orang-orang sulit paham, maknanya nggak jelas. Kayak saya nggak senang kalau orang-orang tua itu memberi nama aneh-aneh saat ini. Mereka cari nama, tanya lagi pada kita, ini bagus nggak? Kita nggak tahu artinya karena namanya sudah aneh-aneh. Kenapa tidak pilih nama orang soleh? Maka yang kedua, ini ya, nama-nama tersebut tidak ada contoh sebelumnya. Kenapa tidak pakai nama yang ada contoh sebelumnya sehingga kita bisa termotivasi dengan nama tersebut? Namanya siapa? Rahel. Rahel siapa? Istrinya Nabi Yakub dulu. Kan orang soleh. Namanya siapa? Ibrahim. Nama Nabi. Sehingga kalau dia dengar nama Ibrahim senang. Jangan kayak orang saat ini nama aneh-aneh. Kadang sesuaikan dengan momen. Kalau sekarang momen COVID-19 dinamakanlah anaknya itu COVID. Aneh-aneh. Pilih nama yang bagus. Namun jangan mempersulit diri gitu. Kenapa nggak pakai contoh-contoh sebelumnya ada ulama-ulama gitu. Anak ini kalau dengar nama ini terekam dalam pikirannya. Saya harus seperti ini nih. Jangan saya wataknya jelek gitu. Jadi jangan cuma pikir maknanya, artinya gitu loh. Ini para orang tua milenial terutama ini. Karena di zaman milenial ini, orang-orang tua milenial namanya serba-serba aneh. Coba lihat tadi Maryam itu langsung kasih nama siapa? Maryam, sudah simple. Satu kata lagi. Mikirnya mudah sekali, saya namakan dia Maryam tadi. Hana mikirnya, saya namakan dia Maryam. Sudah, selesai. Maka kalau saya mau memikirkan nama itu, saya lebih senang gitu kalau dengan orang-orang tua kita dulu, simbah-simbah kita dulu itu namakan Joko, Parjo, ya, simple, maknanya bagus, bener, ya. Ada yang namanya Selamat, ada yang namanya Untung, coba orang dengar itu langsung hafal itu, nggak mungkin nggak hafal.
Jadi pakai nama yang simpel, sederhana gitu. Nah, terus disebutkan lagi di sini faedah yang lainnya lagi. Siap-siap nanti mau bertanya ya. Yang di YouTube silakan bertanya, sebentar lagi ini selesai. Ya. Ya di Facebook juga silakan untuk bertanya, saya lihat pertanyaannya langsung. Faedah yang lainnya lagi, Maryam dan Isa itu tidak menangis layaknya bayi umumnya saat lahir. Karena di dalam ayat disebutkan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan untuknya, padamu dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nazarnya tadi terkabul. Kata Ibnu Katsir terkabul, maka permintaan ini juga terkabul. Maka dalam hadis itu disebutkan ma min mauludin. Ya, dalam hadis itu disebutkan, ini dalam hadis riwayat Ahmad ya. Ma min mauludin illa syaitanu yamassuhu hina yuladu fayastahillu sarikhan min massatis syaitani iyahu illa Maryama wabnaha. Setiap anak yang lahir itu, setan itu akan menyentuhnya. Dia akan menangis dengan keras karena disentuh setan, kecuali dua orang, yaitu yang pertama Maryam, yang kedua itu putra Maryam. Kemudian hadis ini katakan summa yaqulu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu katakan waqra'u in syi'tum. Jika kamu mau coba baca ini ayat. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yaitu ayat tadi yang kita sebut. Sesungguhnya aku telah wa inni u'idzuha. Ya. Tadi ya di ayat ke-36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Nah, para ulama katakan tadi dari ayat ini kesimpulannya terkabullah doa dari Hannah ibunda Maryam tadi, bahwa dia yaitu Maryam dan anaknya itu terselamatkan dari godaan setan ketika lahir juga. Namun umumnya bayi yang lahir itu akan suaranya keras karena langsung disentuh setan. Bukan salah di sini, bukan. Namun keadaannya seperti itu. Dikecualikan dua orang ini, yaitu Maryam dan putranya. Ya, Maryam dan putranya. Nah, ini yang dikecualikan dalam masalah ini. Dan ini sekaligus menunjukkan ya bagaimanakah karomah. Bagaimanakah karomah dari ini baru orang tuanya Maryam, belum Maryamnya. Ya, dari orang tua Maryam belum Maryamnya di sini. Nah, adapun kisah selanjutnya ini tentang bagaimana kisahnya dengan Zakaria tadi. Ya, nanti tentang Zakaria dan ya kisah selanjutnya tentang karomah Maryam. Karena di dalam Riyadhus Shalihin yang saya bahas dalam tema kali ini itu saya lagi bahas Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi dalam pembahasan wali ini membahas
karomah dari Maryam dari sisi ketika dia itu melahirkan Isa, dan yang kedua dari sisi Maryam itu ketika mengabdi pada Baitul Maqdis dia dapat makanan begitu saja, makanan yang seharusnya buah-buahan muncul di musim panas dia dapatkan di musim dingin, yang seharusnya muncul di musim dingin buah tadi itu muncul di musim panas. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk sore hari ini. Saya biasanya 30 menit, setelah itu saya buka tanya jawab. Kalau tanya jawabnya saya jawab selesai, berarti saya nganggap selesai juga. Baik, yang di online, yang dengar online silahkan untuk bertanya. Yang di Facebook, monggo kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Di YouTube sudah banyak, ini di Instagram, monggo kalau ada yang mau bertanya. Ya. Untuk orang yang menyamakan memperindah bacaan Quran dan memperindah azan disamakan dengan musik, ya beda. Azan itu nadanya jelas, kalau musik itu sudah tahu lah musik itu bagaimana. Memperindah bacaan Quran dan azan dengan untuk orang yang menyamakan memperindah bacaan Quran dan memperindah azan. Oh ini sama ya? Boleh. Yang tadi kalau saya kira tadi tanya tentang musiknya samakan dengan ini, oh beda kalau samakan dengan musik. Apakah kajian Syarh Sunnah dan Matan Abi Syuja Selasa malam belum dilanjutkan kembali secara online? Mudah-mudahan ya saya lanjutkan lagi ya. Saya lagi memikirkan jadwalnya itu ternyata yang online ini lebih pas kalau diadakan sore. Kalau malam saya spesialkan untuk tanya jawab. Kalau sore itu biasanya lebih pas waktunya antara asar sampai maghrib. Ya mudah-mudahan saya fixkan lagi jadwalnya. Saya lagi ubah-ubah otak ketik jadwal karena lihat keadaannya di sini. Ustaz, kenapa banyak orang yang menggunakan surat Maryam ayat 33 sebagai dalil bolehnya ucapan selamat Natal? Dari mana asal tafsir ini, Ustaz? Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, kata Isya ya. Pada hari aku itu meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mana di situ sebutkan untuk ucapkan selamat ulang tahun? Nggak ada. Ini khusus untuk Isya di sini penyebutannya karena Isya itu lahirnya istimewa gitu. Terus masih di YouTube lagi. Kenapa ya orang yang membenci salaf, mohon Ustadz, sama seperti dakwah itu selalu dibenci. Coba lihat kasih kisah para nabi, Nabi kita Muhammad SAW sendiri juga sama. Jadi anggap itu biasa saja sunnatullah. Cuma kita tugasnya untuk bersabar di situ. Ustaz mau tanya bedanya qiyamul lail dan sholat tahajud itu gimana? Kalau sholat tahajud diawali bangun tidur dulu, berarti kita tidur malam. Kalau qiyamul lail itu ibadah yang umumnya dilakukan pada malam hari. Jadi kalau sebut tahajud berarti diawali dengan tidur malam. Apa hukumnya mengambil gambar atau screenshot dan logo bank untuk keperluan pembayaran yang ada di poster dari Google? Apa ini tujuannya? Apa ini? Ini pertanyaan dari Muhammad Panji belum jelas, saya belum paham. Ustadz, kalau menamakan anak perempuan Yasmin Khumairah, bagus atau tidak? Nah itu saya harus dulu, Yasmin itu artinya apa ya? Itu udah bahasa Persia, bunga Yasmin. Dari sisi makna boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah dari sisi maknanya. Ya, tidak ada yang salah dari sisi maknanya tadi. Humairah itu bukan pakai KH, tapi pakai Humairah. Jadi kalau mau tuliskan gini ya, saya bantu tuliskan tadi dari Bu Rika, Yasmin Humairah. Humairah itu nama panggilan atau julukan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Bisa pakai Humairah dengan O, bisa pakai A gitu ya. Lihat ketikan saya di bawah. Terus setelah akikah, apakah ada doa khusus Ustadz? Ada dekat rumah ana baca Al-Fatihah dan surah-surah lainnya. Apakah ini ada syariatnya? Tidak ada doa khusus, cukup doa kebaikan saja untuk anak.
Terus setelah akikoh, terus Ustadz saat memberikan nama pada anak, apakah harus disertai dengan acara atau ritual khusus? Di tempat nenek saya jika ingin menamakan ada ritual genduren. Tidak ada ritual khusus, cukup namakan saja. Kalau mau ngatur strategi biar tidak didahului dari nenek tadi, maka ketika anak lahir langsung beri nama, biar tidak ada ritual-ritual lagi. Ya, karena itu biasanya nanti ritual-ritual yang dicampur dengan hal-hal aneh lagi di situ. Baik, saya lihat dulu di Facebook. Ya. Bolehkah nama anak diambil dari salah satu Asmaul Husna? Boleh diiringi dengan nama Abdul di depan. Abdul terus ikutkan dengan nama Asmaul Husna. Ya, seperti itu cara untuk memberikan nama kalau pakai Asmaul Husna. Biar tidak dikira itu Allah. Karena Asmaul Husna itu ada yang jadi nama yang khusus bagi Allah saja. Makhluk nggak boleh punya nama seperti itu. Terus, apa hukumnya akikoh kalau kita sudah dewasa? Tidak perlu jadi gugur ketika sudah dewasa. Dan cukup orang tua yang melaksanakan dan itu sebelum balik baiknya untuk dilaksanakan. Baik. Terus lewat Instagram. Bagaimana jawaban untuk orang yang menyamakan memperindah bacaan Al-Quran tadi sudah? Masih banyak ya. Apakah atas uang tabungan yang dipinjam tersebut saya masih punya kewajiban zakat mal? Ada di atas ya. Ini Ustadz, tabungan dipinjam teman untuk usaha dan sampai saat ini usaha tersebut belum ada hasilnya dan tabungan saya belum kembali. Apakah atas uang tabungan tadi dipinjam saya masih punya kewajiban zakat mal? Nanti tunggu uangnya balik aja baru nanti keluarkan zakatnya. Ini tadi dari radio DS ya. Apakah mengucapkan diri saya munafik itu termasuk mengumbar aib sendiri? Tidak perlu mengatakan diri seperti itu, perbaiki diri saya jadi lebih baik. Apa hikmah tidak boleh isbal? Supaya Nabi SAW katakan 3 ya. Supaya lebih bersih, lebih awet ya, dan lebih bertakwa. Atko anko aboko. Atko lebih bertakwa, anko lebih bersih, aboko lebih awet. Ustaz, bagaimana cara bersikap adil dengan orang tua dan mertua jika orang tua dan mertua sama-sama ingin diutamakan? Nah, itu harus dikompromikan dengan baik. Insya Allah jadi anak nanti bisa kompromikan hal itu. Cara menghilangkan penyakit hati bagaimana? Dengan ilmu dan sabar. Ya, itu kuncinya. Terus, bagaimana sikap kita ketika masjid di dekat rumah tetap melaksanakan sholat Jumat dan rawatib seperti biasa dan didukung juga oleh kepala desa di sini? Kalau memang daerahnya sudah rawan, tidak ikuti aturan di situ, tidak masalah. Tetap sholat di rumah itu lebih aman dan lebih menyelamatkan jiwa. Apakah berbeda dalam maknai asma wa sifat Allah adalah bagian dari furu'iyah akidah? Tidak, itu bagian dari pokok akidah. Karena para ulama cantumkan dalam kitab akidah. Dari awal tadi putus-putus. Walau alam di sini ya. Jaringan saya mudah-mudahan lancar ya, Pak Edi. Kalau akikoh hanya pesan daging sudah disembelih gimana Ustadz? Harus pastikan itu disembelih ya. Ya, dan itu kalau usahakan pada hari ke-7. Haruskah menceraikan istri yang beda manhaj? Kalau bisa diajak didakwai lebih bagus. Bagaimana jika sekolah ada pembelajaran mengenai musik dan harus dipraktekkan? Nah, ini harus ngatur strategi nih untuk kali ini. Terus saya lihat lagi di YouTube. Apakah ada video di channel Ustadz untuk para desainer? Video apa yang dimaksud ini? Untuk para desainer, mungkin nasihat ya. Kalau nasihat khusus tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan nanti kami bisa buat ya. Apakah Imam Ahmad benar-benar hafal 1 juta hadis? Apa cuma julukannya saja Ustadz? Allah alam, kalau dikatakan seperti itu benar-benar dia hafal 1 juta hadis. Memberikan nama anak laki-laki dengan nama Yahya Abdillah, apakah baik? Baik,
bisa dinamakan anak seperti itu, lebih bagus. Ini saya tadi yang katakan, Yahya punya nama contoh sebelumnya Abdillah, nama yang Nabi SAW puji baiknya juga. Ustadz, mana yang harus kita pilih? Menyekolahkan anak di sekolah yang lebih dekat dari rumah tapi bukan sunnah, atau sebaliknya? Tergantung orang tua bisa mendidik anak dengan baik ataukah tidak. Kalau orang tua mampu mendidik anak dengan baik, tidak masalah dia sekolahkan di situ. Ya, karena keterbatasan misalnya. Namun kalau dia tidak mampu, maka disekolahkan anaknya di sekolah yang baik. Adakah rekomendasi buku untuk tafsir Quran? Bisa miliki tafsir As-Sa'di. Yang kedua tafsir Jalalain. Yang ketiga tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Bagaimana saya menyikapi sebagai seorang anak yang ingin memberitahu orang tua tentang masalah bid'ah? Kalau ini masih bisa ditunda, ditunda. Karena biar tidak terjadi konflik banyak dengan orang tua, ada momennya disampaikan, baru nanti disampaikan. Tunggu waktunya saja. Apa hukumnya jika seorang yang mempunyai nama Abdul Khaliq atau Abdul Karim, tapi dipanggil dengan nama Karim atau dengan nama Khaliq? Pakai tetap dengan nama Abdul Khaliq, panggil dengan nama Abdul Karim. Itu lebih aman. Apakah yang dimaksud cicilan 0%? Apakah tidak termasuk riba? Mungkin dari cicilannya di sini, bunga tidak ada. Tapi denda ada. Kalau denda ada berarti ada syarat riba di situ. Ustadz, kenapa saat Imam Nawawi yang pernah mentakwil ayat Al-Quran masih dianggap jumhur ulama sebagai Ahlussunnah, sementara Ustadz sekarang tidak? Ustadz, apa batasannya? Kalau Imam Nawawi dia punya kebaikan yang banyak. Dan itu pun karena mengikuti mayoritas masyarakatnya yang ada di situ. Kalaupun ustadz-ustadz sekarang ada yang sudah dinasihati namun tidak mau lurus pendapatnya. Wallahu a'lam. Gimana caranya untuk selamat dari fitnah wanita? Karena terkadang susah buat saya pribadi, dan apa saja batasan untuk berteman dengan lawan jenis. Sebisa mungkin ya seperlunya saja kalau mau bergaul dengan lawan jenis tadi, tidak sering-sering ketemuan dan seterusnya. Hukum sama atau pasar modal itu bagaimana Ustadz? Ini perlu rincian panjang ya. Bagaimana kita bermuamalah dengan mertua yang masih awam? Sekadarnya saja, seperlunya sebagai menantu ya. Kita berbuat baik, kalau ada yang kurang maka bisa bersabar untuk berdakwah. Ustadz, kalau anak kecil diajarkan qiraat yang ada lagamnya gimana? Ajarkan sesuai dengan kemampuan anak, jangan berlebihan. Bagaimana hukum seorang sholat menggunakan sarung tangan dengan kaos kaki? Boleh menggunakan sarung tangan dan kaos kaki. Apalagi dalam masa wabah, dia pakai masker juga tidak masalah. Wallahu a'lam, itu sampai di situ. Yang masuk pertanyaan di kami sebentar. Mungkin di ini ada di Facebook. Saya mau tanya, bukan saya usil, cuma pandangan saya sebagai seorang muslimah gak enak aja ada tetangga berpakaian syar'i tapi suka nongkrong, ngopi plus merokok. Cuma saya sebagai muslimah jadi jelek dipandangnya gitu. Itu kelakuan individu. Ajak dia kalau dia itu bisa didakwai dengan baik dan mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah. Mungkin karena hijrahnya cuma pakai ya tampilan lahiriah saja. Doakan dia, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya baik, itu saja. Ini ada lagi. Alhamdulillah istri Anda sekarang sedang hamil 3 bulan. Amalan apa yang harus saya perbanyak sebagai suami? Perbanyak doa, tidak ada amalan khusus. Ustadz, lebih utama mana membantu menyelesaikan utang orang tua atau sedekah kepada anak yatim? Sedekah pada orang tua lebih utama ketika itu, bantu dia dalam masalah utang, mudah-mudahan dapat membuka pintu rezeki lagi yang lainnya. Nah, demikian yang bisa kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu pada Kamis depan lagi dengan materi lanjutan dari ini. Besok insya Allah dengan materi Sirah Nabi di waktu yang sama jam 4 sore. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah berikan kita kebaikan. Malam ini di YouTube, khusus untuk YouTube ya, malam ini ada tanya jawab. Kita bahas tentang kiat manajemen waktu di saat kita di rumah saja. Mudah-mudahan bisa ikuti malam ini, siapkan pertanyaannya, bisa buka pertanyaan juga untuk yang lainnya. Mudah-mudahan semua bawa kebaikan yang banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.